Menakar dampak, tantangan, dan peluang 14 kepala daerah di Nusa Tenggara Timur yang ingin 2 periode. Sahabat Suara Flores yang budiman, pada tahun 2022 dan tahun 2023, ada 14 kepala daerah di Nusa Tenggara Timur akan melepaskan jabatan bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Di tahun 2022 ini, ada 3 kepala daerah yang akan mengakhiri jabatan terlebih dahulu, yakni Bupati Flores Timur, Bupati Lembata, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Kupang. Sedangkan 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir di tahun 2023, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Berakhirnya masa jabatan 10 pasangan politik ini karena memang rentang waktu kepemimpinan harus berakhir, sebagaimana hal itu diatur dalam aturan perundang-undangan, yakni 5 tahun kepemimpinan. Begitu juga untuk menghadapi pemilu serentak yang akan digelar pada tahun 2024. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu mengatakan, setelah selesai masa jabatan, 14 kepala daerah tersebut tidak langsung mengikuti pemilihan kepala daerah yang baru. Mereka harus menunggu hingga pemilihan serentak pada tahun 2024. Sebagaimana hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pada pasal 201 ayat 8 undang-undang tersebut menyatakan, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota di seluruh Indonesia dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Pendasarannya jelas, tidak ada pilkada di tahun 2021 dan tahun 2022. KPU tengah melakukan persiapan pilkada serentak di tahun 2024, kata Thomas sebagaimana dilansir suaraflores.com yang mengutip antaranews.com. Nah, setelah 14 kepala daerah ini berhenti, lalu siapa saja orang yang berhak untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati atau kepala daerah yang telah berakhir kepemimpinan mereka? Untuk menempati jabatan yang ditinggalkan 14 kepala daerah tersebut, maka akan ditempati oleh para pejabat atau penjabat yang ditunjuk selama kurun waktu 1 tahun. Mengutip Kompas.com, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, ada 4 jabatan pengganti kepala daerah yang dapat mengisi kekosongan, yakni pejabat sementara atau PJS, penjabat atau PJ, pelaksana harian atau PLH, dan pelaksana tugas atau PLT. Untuk PLH dan PJS memiliki kewenangan yang terbatas. Mereka tidak melaksanakan tugas yang penuh seperti kepala daerah. Sementara untuk PJ dan PLT memiliki kewenangan yang penuh atau sama seperti kepala daerah. Lalu, apakah ada dampak dan tantangan serta peluang yang harus dihadapi 14 kepala daerah ini bila berkeinginan maju kembali untuk periode kedua melalui pemilu kada di tahun 2024? Berdasarkan hasil diskusi dari sejumlah sumber, baik para politisi, pengacara sepatu miring, dan pemerhati pembangunan, disebutkan ada banyak dampak dan tantangannya. Dampaknya sangat banyak, yakni pertama, bagi mereka yang ingin kembali sebagai incumbent yang akan berkompetisi, rata-rata mengalami kecemasan yang mendalam. Mereka khawatir dikriminalisasi menjelang persiapan pilkada. Yang kedua, mereka akan mengalami penurunan popularitas atau pudar di tengah perubahan gaya kepemimpinan para PJS, PJ, PLH, dan PLT yang menggantikan mereka memimpin kabupaten. Karena para pejabat itu dipastikan sebagai orang-orang pilihan pemerintah pusat yang lebih objektif dan jauh dari intervensi politik partai politik, sehingga kadar untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat jauh lebih besar. Pertama, masyarakat mulai memasang jarak, bahkan ada yang menjauhinya akibat dari polarisasi yang berkepanjangan sebagai akibat dari pola kampanye pada masa pilkada atau disebut dengan politik perkubuan yang masih kuat membekas. Kedua, lawan-lawan politik mungkin sudah siap dengan amunisi data tentang dugaan korupsi apabila terjadi selama yang bersangkutan memimpin daerah dan tidak tertutup kemungkinan dilaporkan ke KPK, Kejaksaan, dan Polri. Ketiga, ketika berada di luar selama 1 tahun, mereka tidak lagi menjalankan aktivitas sebagaimana yang mereka lakukan sejauh ini untuk memberi harapan kepada masyarakat atau konstituen. Keempat, mereka harus bekerja keras, turun gunung lagi dengan modal pribadi untuk mempertahankan simpati dan memberi harapan atau meyakinkan kembali bahwa mereka adalah yang terbaik dan harus meneruskan program kerja yang belum tuntas di periode kedua. Yang kelima, mereka harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa selama 5 tahun kepemimpinan terakhir, banyak sekali tantangan yang dihadapi, terutama bencana dunia, yakni pandemi COVID-19 yang telah mengerus anggaran yang sangat besar.
besar dan peristiwa ini sangat menghambat pembangunan dan program kerja mereka. Namun demikian, mereka masih memiliki peluang untuk terpilih kembali menjadi bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di periode kedua. Alasannya yang pertama, seburuk apapun pemimpin di mata lawan politik, jika ada kedekatan dengan masyarakat melalui pembangunan, pasti terpilih kembali. Yang kedua, masyarakat era ini sangat nampak pragmatis atau mau terlibat dalam politik jual beli suara menjelang pilkada. Selamat berjuang dengan keras untuk merebut kembali kursi politik, meneruskan program kerja dan melanjutkan pembangunan. Untuk diketahui, pemerintah dan DPR RI bersepakat menggelar pilkada serentak pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Sementara itu, pemilu legislatif dan pilpres pencoblosannya akan digelar pada tanggal 21 Februari 2024. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.